Perkenalkan, nama saya Patricia Veronica Sinelonteng dengan NIM 231011079. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai berita yang telah dikirimkan. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya masalah. Peristiwa ini terjadi di SMA yang terletak di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Di sini seorang siswa berinisial HK merasa tersinggung setelah ditegur oleh gurunya mengenai cara berpakaiannya yang dianggap tidak rapi atau tidak sopan saat menghadiri kegiatan sekolah. Teguran ini memicu HK untuk menantang gurunya berkelahi. Yang kedua, faktor-faktor penyebab masalah. Jadi yang pertama itu sifat temperamental dan kontrol emosi yang rendah. HK digambarkan sebagai siswa dengan sifat temperamen yang tinggi yang seringkali mudah tersinggung. Sifat ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengontrol emosi, terutama ketika menerima kritik atau teguran dari orang lain. Kurangnya keterampilan mengelola emosi dapat mendorong perilaku impulsif seperti menantang guru berkelahi. Yang kedua, riwayat disiplin yang bermasalah. HK memiliki riwayat melawan guru yang berulang, yang menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan terhadap aturan sekolah dan penghormatan terhadap otoritas. Meskipun telah diberikan surat peringatan dan didampingi oleh orang tua, HK tetap mengulangi tindakannya. Hal ini dapat mencerminkan masalah dalam penerapan dan penegakan disiplin yang kurang efektif, sehingga perilaku HK tidak berubah signifikan. Yang ketiga, kurangnya dukungan psikososial yang efektif. Ketidakmampuan HK untuk menerima teguran bisa jadi mencerminkan kebutuhan psikologis atau sosial yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan untuk mendapatkan perhatian atau dihargai. Mungkin terdapat faktor internal atau eksternal, misalnya lingkungan keluarga atau pergaulan yang mempengaruhi sikap dan kontrol emosionalnya. Yang keempat, teguran yang memicu respons negatif. Meskipun teguran adalah hal wajar, cara penyampaian teguran bisa mempengaruhi penerimaan siswa. Jika teguran dilakukan tanpa pendekatan yang mempertimbangkan kondisi emosi HK, hal ini bisa memperburuk responsnya. Siswa dengan kepribadian temperamen tinggi mungkin merasa tersudutkan atau dipermalukan sehingga merespon dengan tindakan defensif atau menantang. Yang ketiga, analisis yang ketiga, solusi sebagai konselor atau guru BK. Sebagai konselor atau guru BK, langkah pertama adalah memahami latar belakang emosional dan sosial HK. Langkah berikutnya adalah melakukan konseling reguler untuk membantu HK mengelola emosi dan membangun sikap disiplin. Melibatkan orang tua secara berkelanjutan dalam proses konseling juga penting untuk memastikan perubahan sikap yang lebih baik. Program khusus seperti pelatihan manajemen kemarahan dapat menjadi solusi. Analisis yang keempat itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kejadian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan pendekatan disiplin yang konsisten. Dukungan konseling dapat membantu siswa mengelola emosi, sehingga peristiwa seperti ini dapat dicegah di masa depan. Sekian pemaparan analisis yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.